Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yunitasari dengan NIM 2022130152, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan. Langsung saja kita simak video singkat yang telah saya sampaikan. Materi yang dibahas adalah pengertian sosio, pengertian antropologi, pengertian budaya, komponen kebudayaan, perubahan sosial budaya, serta globalisasi dan dampak terhadap budaya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian sosio atau sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas pengertian antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, termasuk aspek biologis dan sosial budayanya. Kata antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Komponen kebudayaan. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki secara bersama serta diwariskan turun-temurun. Kontajiningrat menyebutkan bahwa kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan kebudayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Yang termasuk di dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu panggilan arkeologi, seperti perhiasan, senjata, mangkuk tanah liat, dan lain-lain. Yang kedua, ada kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi yang sering disebut sebagai denyut nadi kehidupan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sosial dan budaya. Menurut Sello Soemarjan, perubahan sosial merujuk pada transformasi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sedangkan Kingsley Davis menjelaskan bahwa perubahan sosial budaya melibatkan perubahan dalam cara berpikir dan bertingkah laku secara keseluruhan yang timbul akibat interaksi komunikatif. Oleh karena itu, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi perubahan dalam budaya termasuk nilai-nilai dan norma-norma tata cara hidup masyarakat. Selanjutnya ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah kondisi seperti dunia yang semakin terhubung di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Globalisasi memungkinkan orang, barang, jasa, dan informasi untuk bergerak lebih bebas dan cepat ke seluruh dunia. Hal ini membantu kita mengetahui lebih banyak hal dari berbagai belahan dunia, mencoba makanan dari negara lain, mengikuti berbagai tren di media sosial, berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara, dan terinformasi isu global. Dampak globalisasi terhadap budaya ada dampak positifnya.
yaitu banyaknya kerjasama antar negara juga membuka peluang kerja global yang dapat mendorong orang untuk meningkatkan keterampilan agar bisa bersaing di pasar global. Perdagangan internasional memungkinkan perusahaan menjual produk ke berbagai negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antar negara juga membuka peluang bekerja di luar negeri. 2. Ada dampak negatif. Meskipun membawa banyak dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Misalnya perdagangan internasional membuat barang impor menguasai pasar lokal. Hal itu tentu sulit bagi usaha lokal yang gagal bersaing, bukan tidak mungkin mereka gulung tikar. Di samping itu, perdagangan internasional dan mobilitas global juga bisa merusak lingkungan karena polusi yang ditimbulkan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, itu saja penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.